Oke guys, kembali lagi bersama saya Marcel Aditya dan kali ini saya tidak review mie, saya tidak review gadget, saya tidak review barang apapun. Kali ini saya hanya mau curhat. Jadi ceritanya kronologinya adalah tanggal 26 Juni kemarin itu saya mengalami insiden yang membuat saya jadi bisa dibilang lumpuh sementara. Karena ada gerakan mendadak yang membuat saya sampai tulang belakang kayak geser begini atau sarafnya kejepit atau gimana, saya kurang tahu. Ada istilah medisnya, cuman saya lupa. Jadi itu membuat saya terpaksa sedikit bisa dibilang bahasanya lumpuh. Berdiri susah, jalan susah, duduk susah, tidur susah, dan harus pakai tongkat kemana-mana. Dan itu sangat menyulitkan. Padahal kan kita sebenarnya tahu kalau sakit itu ada dua jenis. Ada sakit yang kita sengaja dan ada sakit yang tidak kita sengaja. Sekedar info, saya juga jadi kayak begini karena mungkin waktu masih sekolah itu kan saya sering balap-balap liar, jatuh, road race, jatuh. Dan waktu masih muda kan tidak terlalu berasa. Tapi giliran sudah umur baru mulai satu persatu mulai penyakit naik-naik. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kenapa saya benci sekali dengan sakit? Sekedar flashback saja. Jadi saya dulu adalah orang yang tidak peduli dengan diri sendiri. Mau sakit mau tidak ya bodo amat. Itu bukan urusan saya. Ada orang tua kok yang jaga, ada keluarga yang jaga kok. Kan kalau sakit tinggal masuk rumah sakit. Saya tidak tahu. Satu ketika saya sakit cacar. Dan ternyata itu cacar itu bukan penyakit yang sangat berat. Tapi pada saat itu jatuh di saya tuh, mungkin saat itu juga saya punya imun lagi tidak bagus-bagusnya. Jadi saya sampai harus diopname. Dan saat itu saya santai-santai saja, kok ada rumah sakit, ada orang tua yang jaga, ya sudah, biarin aja. Ternyata setelah beberapa tahun berlalu, ada saya punya adik ada kasih tahu, dan saya punya mama juga kasih tahu kalau ternyata waktu saya sakit itu, cacar itu, ternyata biayanya sangat mahal. Dan dulu Askes yang sekarang yang jadi BPJS itu mungkin cacar tidak di handle. Jadi ternyata biaya rumah sakit itu dibayar sendiri sama mama. Dan ternyata hanya untuk keselamatan anaknya, saya punya mama itu sampai nekat jual cincin nikah, cincin kawin, dan jual motor tanpa saya tahu. Karena saya dulu tuh tipe orang yang kalau batuk tidak peduli di rumah ada apa, tidak ada apa, saya tidak peduli dulu, sangat berandalan. Dan disitu saya sadar ternyata karena saya sakit yang saya anggap sepele, saya punya keluarga hancur, saya punya rumah jadi berantakan, saya punya mama jadi harus susah karena cari uang susah, urus saya yang kepala batu ini juga tambah susah. Dan situ awal mula saya sadar bahwa ternyata sakit itu membawa kesusahan bagi banyak orang. Dan kenapa saya sangat benci sakit? Karena sakit itu menyusahkan untuk diri sendiri. Karena kalau sakit ya susah kemana-mana, susah bergerak. Dan juga menyusahkan orang lain pastinya. Kecuali kita tinggal sendiri. Kita pun kalau tinggal sendiri di kos pasti nanti minta tolong teman lah, minta tolong inilah, itulah. Kita ke rumah sakit pun itu menyusahkan orang ke rumah sakit. Walaupun memang mereka ditugaskan untuk merawat orang sakit, tapi sakit yang gimana dulu kan. Terus keadaannya mereka kan kita tidak tahu kehidupan mereka seperti apa di rumah, datang kerja seperti apa. Jadi
Intinya sakit itu menyusahkan, itu aja titik. Menyusahkan diri sendiri, menyusahkan orang lain. Mungkin kalau teman-teman yang masih sekolah, menyusahkan diri sendiri, mungkin mereka tidak terlalu berasa. Tapi kalau sudah kerja, menyusahkan diri sendiri, kita sakit itu, kita tidak kerja dan penghasilan kita terpotong. Entah itu swasta ataupun negeri, tetap sama aja. Pada saat kita sakit, kalau swasta kita sakit, kita punya gaji dipotong. Kalau negeri, kita sakit, pekerjaan kita di-handle sama orang lain, menyusahkan. Itu aja. Terus kedua, sakit itu merusak ekosistem keluarga. Jadi pada saat kita sakit, apalagi kita laki-laki, kita tulang punggung dalam keluarga, semuanya tuh kita yang bantu, kita yang handle. Kalau kita sakit itu, hal-hal yang seharusnya kita kerjakan di dalam rumah, terpaksa. Ini katanya terpaksa ya. Terpaksa harus di-handle sama orang lain. Dan itu akan sangat menyusahkan dan membuat sesi rumah itu menjadi tidak nyaman. Dan itu yang saya alami. Pada saat saya sakit itu, semua hal yang ada biasa saya kerjakan dalam rumah tuh semuanya jadi berantakan dan semua harus di-handle sama orang lain dalam keluarga. Atau kalau seandainya pun tidak terhandle, terpaksa harus tertunda. Contohnya, saya sudah punya jadwal harus potong rumput. Cuma gara-gara saya sakit dan tidak bisa di-handle orang lain, akhirnya pekerjaan itu tertunda. Jadinya ngulur ke waktu yang kapan tidak tahu. Dan itu menyusahkan orang lain. Itu yang saya benci dari sakit. Dan itu terjadi dengan saya. Saya sangat benci dengan yang namanya sakit. Kedua, sakit itu boros biaya. Ini kasusnya beda-beda, cuman kalau untuk di saya kebetulan syukurnya saya tidak rewel. Jadi pada saat saya sakit kemarin, saya cuman beli obat meloxicam, habis itu sudah saya urus diri sendiri, berusaha untuk urus diri sendiri. Tapi ada orang yang kalau sakit itu manjanya minta ampun, tidak bisa makan ini, tidak bisa makan itu, harus makan bubur, harus makan ini, harus makan itu, dan itu boros biaya. Ini kita kesampingkan dengan soal urusan keuangan mampu atau tidak mampu ya. Tapi pada saat orang sakit rata-rata semuanya boros biaya. Belum biaya kalau masuk rumah sakit misalnya. Syukur kalau masuk rumah sakit bayar BPJS. Itu pun dalam rumah sakit BPJS tidak semua obat bisa ditanggung. Kalau sakitnya ringan oke. Kalau sakitnya berat, kalau harus di ICU, boros biaya. Sakit itu bikin keuangan dalam rumah tangga itu hancur. Syukur-syukur kalau seandainya dalam keluarga tersebut ada alokasi biaya darurat misalnya, atau mungkin sudah disimpan, disimpan dalam penghasilan ini sisihkan sekian untuk dana darurat atau dana kesehatan darurat. Syukur kalau ada yang seperti itu. Tapi kalau tidak ada, hancur. Ujung-ujungnya apa? Pinjam, utang, minta tolong teman, susah. Sakit itu bikin susah orang, bikin susah diri sendiri, bikin susah keluarga. Dan saya benci itu kalau terjadi di saya. 3, seperti yang saya tadi bahas, sakit itu ada 2 jenis. Sakit yang disengaja dan sakit yang tidak disengaja. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena sakit yang disengaja dan tidak sengaja itu beda konsep. Contohnya begini, sakit yang tidak disengaja itu contohnya seperti kecelakaan, insiden, sesuatu yang kita tidak ketahui atau kita tidak bisa hindari. Mendadak aja gitu. Ada sebentar jalan, kena lempar batu. Mungkin orang kerja bangunan, batunya lempar dari bangunan kena kita kepala. Lecet, pica, berdarah. Itu sakit yang kita tidak sengaja, kita tidak bisa hindari. Amit-amit macam kita jalan terus diserempet orang, jatuh di motor, ditabrak. Kalau dalam keadaannya saya yang kemarin itu bergerak mendadak, terus saya punya saraf kejepit kumat, tulang belakang geser. Itu hal yang tidak disengaja. Hal yang kita tidak bisa hindari karena kita tidak tahu itu terjadinya kapan. Kalau kayak gitu, itu pun sudah bikin susah. Tapi mau tidak mau ya kita harus jalani karena hal-hal tersebut tidak disengaja. Kerja bangunan, kena martelu di jari-jari patah,
tidak disengaja, kita tidak bisa hindari. Walaupun kita sudah berusaha untuk sebisa mungkin menghindari dengan safety yang sebisa mungkin, tapi ada sakit yang seperti itu. Berikutnya, ada yang namanya sakit yang disengaja. Sakit yang disengaja itu apa? Sakit yang disengaja itu adalah sakit karena egois orang tersebut. Contohnya, sakit yang disengaja itu sakit yang sebenarnya kita bisa kendalikan, tapi kita terlalu egois dan tidak mau. Akhirnya kita yang memicu sakit itu terjadi. Contohnya begini, sakit karena kita sengaja untuk tidak peduli dengan kendalikan mulut, kendalikan makan, akhirnya kita diabetes. Sakit yang karena kita kelebihan gula, akhirnya kita diabetes. Nah, terus berikut contohnya macam MAH sampai GERD. Itu sakit yang disengaja. Kita tidak ngatur pola makan, kita tidak atur. Kita punya kebiasaan makan yang baik. Kita tidak atur, kita punya stres. Akhirnya apa? MAH, GERD. Disengaja. Itu bukan sakit yang tidak disengaja, itu disengaja. Cuman alasannya saya kan tidak ingat, saya tidak ini. Memang karena tidak biasa, tidak membiasakan diri. Contohnya lagi, contohnya macam sakit gangguan organ dalam seperti misalnya ginjal bermasalah. Karena apa? Ginjal bermasalah kebanyakan karena orang itu tidak tahu minum air putih. Minum yang contohnya macam yang dari terusan yang tadi diabetes, minum yang manis terus tidak tahu minum air putih, minum yang manis. Akhirnya kena lagi di ginjal bermasalah, cuci darah. Karena apa? Karena disengaja, bukan karena tidak disengaja. Cuman terlalu egois untuk menolak dan kan cuma minuman, kan cuma makanan. Nanti kalau sudah gagal ginjal, kalau sudah cuci darah baru menyesal. Menyesal tidak bisa merubah apa-apa. Contoh lain, liver. Kena bermasalah di hati, liver bukan hati perasaan. Gara-gara kong mabuk dari kecil, dari waktu muda tuh mabuk sampai giliran sudah liver kena, baru menyesal terlambat. Itu karena egois, karena disengaja. Jadi semua penyakit yang disebabkan oleh kita sendiri itu kebanyakan tuh karena egois, karena sengaja untuk tidak mau tahu. Padahal nanti giliran sudah jadi penyakit baru mulai menyesal, ya terlambat. Nanti giliran misalnya begini, sakit, aduh menyesal, sudah treatment, ternyata sembuh. Terus setelah sembuh hidup sehat, tidak, kembali lagi. Memang orang kayak gitu tuh orang kepala batu. Karena waktu sembuh, waktu sakit, aduh nanti kalau sembuh saya janji saya akan hidup sehat. Begitu sudah sehat, ada hidup sehat? Tidak. Ada olahraga? Tidak. Kembali lagi ke mode awal, tinggal tunggu sakit lagi. Itu egois. Egois itu paling susah dihilangkan. Jadi penyakit-penyakit seperti itu tuh adalah penyakit yang sebenarnya hal yang sepele, tapi karena kita anggap remeh jadinya jadi besar. Semua adalah penyakit yang disebabkan karena egois kita. Makanya kenapa saya sebagai orang tua sekarang sudah mulai banyak berusaha untuk berubah dari saya punya kebiasaan buruk yang lalu demi keluarga sekarang. Karena gini, saya punya prinsip itu simple. Saat kita sudah memilih untuk berkomitmen untuk menikah, memilih pasangan hidup kita dan menikah, dan kita menjadi orang tua, di saat itu kita sudah kontrak sebuah klausal yang menyatakan kalau kita orang tua tidak punya hak. Kita orang tua tidak punya hak untuk sakit, dan kita orang tua berkewajiban untuk terus sehat demi anak istri atau suami kita. Itu prinsip hidupnya saya sekarang. Kita tidak punya hak. Kita sebagai orang tua saat memilih untuk menikah, saat memilih untuk punya anak, kita sudah punya kontrak. Kita tidak boleh. Kita tidak punya hak untuk sakit.
itu bahasanya kasar sekali. Kita tidak punya hak untuk sakit. Ini bicara hak, tidak punya hak untuk sakit. Dan kewajibannya kita harus tetap sehat. Kita harus terus sehat untuk untuk anak, istri, suami kita. Jadi kalau belum siap untuk itu semua ya, untuk yang masih muda belum siap itu semua ya jangan nikah. Kalau masih mau happy-happy, mau senang-senang ya jangan nikah. Kalau masih mau hidup seperti itu ya, hidup seperti itu aja dulu. Jangan berkomitmen, karena itu nanti sifat-sifat egois itu yang nanti akan menyusahkan keluarga. Jadi itu saja curhatnya saya putar kisah tentang sakit dan sehat yang saya alami. Kalau teman-teman masih bertahan sampai di menit ini berarti teman-teman luar biasa. Terima kasih atas kesediaannya mendengarkan curhat saya sampai akhir. Saya Mas Aditya pamit undur diri. Semoga teman-teman selalu sehat dan menjalani hidup sehat untuk orang-orang yang kita cintai dan kita kasih. Salam dari Kota Merauke, salam Sakut BKI Sakut KAI, satu hati, satu tujuan. Tulang belakang masih sakit.